Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 17, Akar Roh Bumi. Ketika saya datang ke warung daging Wang Jia, saya tidak melihat siapapun. Ning Jian tua yang menjual biji sangat terkejut melihat Liu mengenakan jubah sihir penyihir tingkat tinggi. Sebelum Liu datang dengan pakaian kamuflase, saya mendengar bahwa Liu akan menjadi ajaib di ruang angkasa. Tetapi bukankah dia pernah berpikir bahwa Liu adalah penyihir yang cerdas, tetapi dia tidak mengerti sedikit, jadi ada lencana magang sihir pada jubah sihir yang begitu canggih. Bangsawan besar benar-benar boros. Saya terkejut, dan juga mengatakan kepada Liu bahwa kelompok perburuan di mana keluarga Xiao baru saja kembali dari perburuan, membawa kembali sejumlah besar mangsa, membutuhkan beberapa pemrosesan, dan Ibu Xiao, yang telah dirawat di dalam kelompok, tentu saja ingin membantu. Saya ingin menemukan yang lain, saya tidak menyangka bahwa beberapa yang sebelumnya yang menjual daging Warcraft tidak ada hari ini, mereka semua menjual daging Warcraft lebih awal. Liu harus bertanya tentang posisi tim berburu dari Ning Jian dan membelinya sendiri. Ning Jian menghasilkan banyak uang dari Liu. Untuk bimbingan semacam ini, dan Liu adalah seorang pesulap yang cerdas, dia senang memberi dia tahu arah, dan juga mengatakan kepada kelompok berburu bahwa itu disebut kelompok berburu bersama. Dan itu terletak tepat di luar pasar besar dekat gerbang Sikeng, jika Anda berjalan melewatinya, itu akan beberapa langkah lagi. Liu mengikuti instruksi Ning Jian dan dengan cepat menemukan lokasi kelompok perburuan bersama. Faktanya, itu tidak sulit untuk ditemukan. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang pasar besar, dia melihat banyak pengusaha masuk dan keluar dari komunitas sipil. Tanda tim berburu bersama telah didirikan. Pengusaha-pengusaha yang datang dan pergi juga datang untuk membeli barang-barang. Kembalinya kelompok berburu secara alami menghasilkan. Beberapa pedagang datang untuk membeli daging, beberapa untuk membeli core magic tingkat rendah, beberapa untuk membeli kulit Warcraft, dan yang lain untuk membeli gigi dan tulang binatang. Sangat hidup, munculnya Liu segera menarik perhatian orang-orang, pengusaha juga memberi jalan kepadanya dan memberi hormat kepadanya. Tuan penyihir. Meskipun lencana sihir Liu hanya magang sihir, jubah sihir di tubuhnya sangat luar biasa, pedagang ini memiliki penglihatan yang baik dan tidak berani meremehkan. Selain itu, bahkan jika Anda tidak melihat jubah sihir ini, Liu adalah magang sulap muda ini. Anda tidak dapat meremehkannya, dan ada titik kunci lain. Magang sihir muda ini adalah Departemen Cahaya, dan tidak berlebihan untuk menghormatinya. Selamat datang di penyihir. Aku adalah pemimpin kelompok berburu bersama, Brilliance. Aku tidak tahu apakah orang dewasa itu datang ke kelompok berburu kita. Seorang pria setengah baya menyapanya dan memberi Liu pedang dari benua para dewa Sili, bertanya dengan arogan. Liu juga dengan sopan menanggapi seorang pesulap, dengan mengatakan, tidak ada yang serius. Saya hanya pergi ke pasar besar dan ingin membeli beberapa daging sapi hijau. Saya tidak melihat siapapun. Saya mendengar bahwa Anda baru saja kembali dari perburuan dan penjual daging kembali untuk membantu. Jadi, datang dan lihatlah. Anda tidak hanya menjual grosiran, bukankah Anda menjualnya? Petik 2. Saudaraku, apakah Anda di sini untuk melihat saya? Apakah Anda membawa saya permen? Xiao Yan entah dari mana. Liu dikalahkan oleh makanan Xiao Ying, berpura-pura sedih, Xiao Ying, kamu hanya ingin permen, bukankah kamu ingin kakak? Mata kecil Xiao Xiao berbalik dengan cerdas, memegang tangan Liu dan dengan genit berkata, tentu saja aku merindukan saudaraku, tetapi orang-orang juga menginginkan gula. Liu digulingkan oleh penampilan Xiao Xi yang lucu, jadi dia harus menyerah. Dia mengeluarkan permen dari tasnya, yang merupakan tas besar. Sekarang Liu kaya, ada banyak jenis permen dan permen bermutu tinggi. Oke, aku akan memberikannya kepadamu, tidak bisakah kamu makan lebih banyak? Ketahuilah jika itu akan menumbuhkan gigi cacing. Setiap kali Liu membeli gula untuk adik perempuannya, hal yang sama berlaku, makan terlalu banyak gula akan memakan gigimu. Setelah mendengarkan kata-kata Liu, Xiao Yu tiba-tiba menjadi aneh. Tanpa senyuman, dia merasa tertekan untuk sementara waktu dan dengan cepat membujuk, ada apa? Saudara itu tidak menyapa, kamu bisa makan lebih banyak sekaligus. Petik 2. Xiao Yan memandang Liu dengan mata berair besar, dan air mata mengalir, penuh dengan keluhan dan rasa bersalah, dan berkata, saudaraku, aku minta maaf, Xiao Yan berbohong kepadamu.
Permen yang kamu berikan kepada orang lain sebelumnya hanya untuk semua orang. Ambil satu mie Anda dan jual yang lain. Petik 2. Sialnya, Li Yuman tidak bisa mempercayainya, gadis kecil yang imut, setiap kali dia berjualan di hadapannya, benar-benar berselingkuh dengan gula dan menjualnya demi uang. Meskipun permen ini benar-benar tidak bernilai banyak, Li Yu sangat terluka dengan ditipu oleh seorang gadis kecil. Ibu Xiao Xiaozhen bergegas keluar dari kerumunan, meminta maaf, dan meminta maaf kepada Li Yu lagi dan lagi. Maaf, Tuan, Xiao Xiao tidak bermaksud membohongimu, itu semua salahku, tolong hukum aku. Tuan, tolong jangan salahkan Xiao Zhang, dia terlalu masuk akal, dan dia tidak bermaksud membohongi kamu. Dia memberinya permen, dan dia enggan memakannya, menjual semuanya, dan kemudian meminta imam untuk menyembuhkan ayahnya. Kepala kelompok perburuan, Brilliance, takut Li Yu akan marah, dan dengan cepat menjelaskan. Seorang sipil berani menipu pesulap mulia, dan ketika pesulap membunuhnya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa pesulap itu salah. Li Yu membeku sesaat, ternyata seorang gadis kecil yang berbakti dan masuk akal, meskipun dia tertipu, tidak bisa benar-benar marah. Melihat selir kecil yang menangis bersalah, hati Li Yu tiba-tiba melembut. Turun dan tanyakan dengan lembut, apakah luka ayahmu sudah sembuh? Takut jawaban Xiao tidak jelas, Brilliance berkata dengan marah, mereka ditipu, Wang Chou. Ayah Xiao yang terluka terlalu parah. Ia harus disembuhkan oleh seorang imam perantara untuk menyembuhkannya. Tetapi meminta seorang imam perantara untuk menggunakan satu obat untuk 500 koin emas, mereka mati lemas untuk waktu yang lama menjadi hanya 200 koin emas. Seorang pendeta gereja yang cemerlang mengatakan bahwa jika dia diberikan 200 koin emas, dia dapat diminta untuk menggunakan satu obat, siapa tahu, pastor itu pembohong. Keterampilan penyembuhannya sangat bagus sehingga dia tidak bisa menyembuhkan Wang Qiyu sama sekali. Kemudian kami mengetahui bahwa meskipun pria itu adalah seorang imam perantara, ia terutama diberkati dengan sihir. Penyembuhan tidak akan berhasil, meskipun ia tertipu, ia adalah anggota gereja cahaya. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Li Yu mengerti bahwa ada banyak sihir ajaib. Seseorang memiliki energi terbatas. Secara umum, bakat tidak bagus. Bahkan jika dia hanya memiliki satu sihir, dia akan memiliki preferensi, seperti menyembuhkan penyembuhan, dan dia jurusan penyembuhan, ada juga sistem berkah, yang memihak orang, dan tentu saja, sistem serangan dipilih, terutama untuk mempelajari sihir serangan, dikatakan bahwa ada sistem kebangkitan legendaris, yang merupakan operasi pemulihan utama. Hanya Li Yu, yang menggunakan sistem untuk belajar sihir tanpa harus belajar keras, dapat mempelajari semua sihir, dan bisa belajar yang terbaik. Tentu saja, itu tidak mengesampingkan beberapa jenius budidaya. Saya tidak berharap bahwa pendeta Bright menipu uang, sepertinya sama saja di dunia manapun, ada sampah di dalam pendeta, dan pendeta itu mulia, hanya tertipu, kelompok perburuan mereka tidak berani datang ke teori. Kekuatan gereja Bright besar, bukan kelompok berburu kecil yang bisa membuat mereka tersinggung. Brilliant berkata dengan sangat sedih, semua orang di resimen tampak sedih, bahkan para pengusaha itu merasakan hal yang sama, tetapi tidak ada yang berani menyalahkan gereja terang, menunjukkan kekuatan gereja terang. Mereka adalah kelompok berburu yang terdiri dari warga sipil tingkat rendah, yang tidak berani menggerakkan pendeta tengah dari gereja Bright. Li Yu tidak berharap bahwa ada seorang pendeta yang tak tahu malu di gereja cahaya. Dia tidak bisa membantu dalam hal ini, tetapi dia akan menyembuhkan dirinya sendiri, sehingga dia bisa membantu menyembuhkan luka. Yang mulia menyeka air matanya dan menghiburnya, bahwa aku menemui ayahmu. Aku bisa menyembuhkannya, benarkah? Apakah Anda seorang imam perantara? Xiao Yan memandang jubah ajaib Li Yu dan bertanya. Jubah ajaib dari pesulap yang cerah itu mirip dengan jubah imam, dan semuanya putih, dan kebanyakan orang tidak tahu. Li Yu sedikit malu, dia agak sulit dijawab, dia ingin menyembunyikan kekuatannya, dan harus mengatakan dengan samar, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku punya cara untuk menyembuhkan ayahmu. Saya mengikuti gadis kecil itu dan berjalan menuju kedalaman komunitas sipil. Brian Lance juga meminta ibunya untuk menindaklanjuti. Adapun penjualan, seseorang dalam kelompok bertanggung jawab untuk itu, dan dia tidak perlu menyimpannya. Front bagian depan komunitas ini adalah tempat tim berburu bekerja, dan di belakangnya terdapat banyak gubuk sipil. Mereka adalah sebuah keluarga, sedikit mirip dengan area keluarga modern, semua struktur kayu, sangat sederhana.
Ketika saya datang ke rumah Xiao, sebelum masuk, saya mencium aroma obat yang samar. Ya, itu adalah aroma obat yang jelas, bukan bau tajam dari obat China tradisional. Liu melihat ke bawah rasanya dan tidak bisa menahan diri untuk tetap tinggal, ginseng. Saya melihat 2,5 ginseng dengan akar panjang di atas meja di ruang tamu. Seharusnya ginseng. Liu tidak yakin, dia hanya melihatnya di TV ketika dia di bumi. Dia belum pernah melihat ginseng asli. Tuan, kita umumnya terluka. Jika kita tidak punya uang untuk mengobati luka itu, kita semua akan memakan akar tanah peri jenis ini, yang akan bermanfaat untuk pulih dari cedera. Melihat Liu menatap ginseng dengan linglung, Brilliance segera keluar untuk menjelaskan. Saya pernah mendengar bahwa ginseng memiliki alias Queens. Tampaknya ini benar-benar ginseng. Meskipun mereka adalah dua dunia, mereka memiliki nama yang mirip. Liu mengangguk dan bertanya, apakah ada begitu banyak tanah? Apakah mudah ditemukan? Tidak terlalu banyak, tetapi jika kamu mencari sesuatu, kamu juga dapat menemukan beberapa. Setiap kali kita melihatnya, kita memilih kembali beberapa tahun. Hanya yang memiliki tahun-tahun yang efektif. Tahun-tahun itu singkat dan tidak berguna, jawab Brilliance jalan. Liu bergegas ke Ibu Xiao dan berkata, tunggu dua orang utuh ini, esensi tanah liat akan dipasang untukku. Itu akan menjadi biaya untuk membantu orangmu menyembuhkan. Mengabaikan keduanya, aku mengikuti Xiao Yu ke kamar tidur. Ada orang yang terluka terbaring di tempat tidur di kamar tidur, dan ada sedikit bau darah, telah terluka begitu lama, masih ada darah. Weier, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak luka. Ketika orang di tempat tidur melihat seseorang masuk, tetapi ingat bahwa dia tidak berhasil. Pada saat ini, Liu menemukan bahwa banyak bagian dari pria itu dibalut, dan ada beberapa kata di wajahnya, yang tampak sangat menakutkan. Liu dengan cepat berkata kepada yang terluka, kamu tidak bergerak. Dia kemudian berkata kepada Brilliance dan ibu ipar perempuannya, ikat dia, jadi aku bisa mengusirnya. Ibu Xiaoxi memegang ginseng di tangannya, tetapi dia belum membungkusnya, tetapi dia tidak tahu di mana harus meletakkannya, atau Liu mengulurkan tangan. Dia segera memberikan ginseng kepada Liu. Meskipun ginseng ini bermanfaat bagi mereka, bagaimana ini sebanding dengan obat, dan kemudian membuka perban dengan pemimpin. Meskipun mereka tidak mau melepaskan, tetapi mereka telah melihat pendeta membalut, mereka harus membuka perban. Jika tidak, perban ini dapat dengan mudah tumbuh menjadi daging. Liu juga sopan, mengambil ginseng, dan melihat lebih dekat, hanya untuk mengingat bahwa ia akan menilai, tidak hanya penilaian, tetapi juga mata yang ditingkatkan dari keterampilan menggabungkan sihir dan sihir ringan, tetapi sihir Liu adalah segalanya itu dipelajari secara sistematis, dan belum digunakan, sering masih menganggap dirinya sebagai orang biasa, dan lupa bahwa ia adalah seorang pesulap yang dapat melakukan banyak sihir. Identifikasi, Root Elf Root Essence, Ginseng. Usia ginseng, 110 tahun. Benua dewa, sedikit vitalitas, sedikit efek penyembuhan. Bumi, manis dan sedikit dingin, suplemen utama 5 organ dalam, menenangkan jiwa, memperbaiki jiwa, menghentikan kepanikan, menghilangkan roh jahat, penglihatan, dan teka-teki bahagia. Jiufu, ekstensi ringan, catatan, esensi tanah tumbuh di tempat di mana aura tingkat rendah kaya, dan obatnya berlipat ganda. Bab 18. Berbagai penggunaan ginseng yang dikembangkan oleh orang-orang di dua dunia selama proses identifikasi muncul. Jika orang-orang di benua dewa diidentifikasi, mereka hanya dapat mengidentifikasi kegunaan yang dipelajari oleh orang-orang di benua dewa, dan orang-orang di bumi hanya dapat mengidentifikasi orang-orang di bumi. Penggunaan yang diteliti tentu saja dapat diidentifikasi untuk Liu, yang dapat melakukan perjalanan antara dua dunia. Identifikasi juga memerlukan akumulasi pengetahuan master. Satu lagi, Liu juga mengidentifikasinya, usianya 105 tahun. Saya tidak berharap itu menjadi ginseng berumur seabad, atau tumbuh di tempat dengan aura yang kuat, yang lebih kuat dari ginseng di bumi. Saya memasukkan ginseng ke dalam tas, tetapi memasukkannya ke dalam cincin antariksa. Dengan cara ini, selalu mengeluarkan aroma obat, yaitu untuk mendistribusikan obat dan memasukkannya ke dalam cincin antariksa untuk menyimpan obat. Setelah menunggu mereka berdua melepaskan perban, Liu memperingatkan mereka, saya tidak diizinkan meneruskan soal casting saya. Setelah berbicara, mereka tidak menunggu keduanya untuk menjawab. Mengangkat tangan kanan mereka, cahaya putih suci terbentuk di telapak tangan.
Ini karena Liu takut untuk menakut-nakuti mereka, dan sengaja memperlambat kecepatan casting. Jika tidak, meskipun sihir ini level 3, tetapi sistem data yang diberikan telah mencapai 100%, 99% yang setara dengan genggaman lengkap, dan dapat dengan mudah instan. Kelompok cahaya berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jatuh ke Ayah Xiao. Cahaya suci membuat orang tidak berani melihat lurus. Setelah beberapa menit, ketika mereka berdua melihat lagi, mereka melihat bahwa luka Ayah Xiao semua sembuh, dan ada jejak luka. Tidak ada. Ini adalah pertama kalinya Liu berperan untuk membantu orang sembuh. Dia juga sangat ingin tahu tentang efek sihir. Dia sangat puas melihat luka Ayah Xiao Yun, dan dia juga sangat puas. Dia memuji bahwa itu memang pemulihan penyembuhan suci pertama. Melihat cedera suami ayahnya dengan baik, ibu mertua dan menantu perempuan berlari ke tempat tidur dan memeluk ayah. Mertuanya dan menangis dan tertawa, sedangkan ayah mertua dan Brilliance tetap bersama. Ibu anak perempuan dan menantu perempuan tidak mengerti apa-apa. Mereka adalah profesional. Mereka adalah pendekar pendendam. Mereka masih memiliki pemahaman tertentu tentang penyihir pendeta. Mereka dapat menggunakan teknik penyembuhan dengan mudah dan memiliki efek penyembuhan. Ini hampir sebanding dengan penyembuhan hebat yang legendaris, yang sungguh luar biasa. Mereka akhirnya mengerti mengapa Liu hanya mengatakan bahwa mereka ingin merahasiakannya dan tidak akan membiarkan dia memberitahunya tentang perapalan mantranya. Keduanya dengan cepat bersumpah kepada Dewa Perang bahwa mereka tidak akan menceritakan kisah itu, dan Ibu Xiao serta Sumpah Xiao. Liu sebenarnya hanya mengatakan itu, dia tidak bisa menggunakan sihir untuk hal-hal penting, apa gunanya belajar. Selain itu, tidak ada yang akan percaya ketika berbicara tentang hal itu. Berapa lama ini magang sihir? Hanya penyihir tingkat ketiga. Bagaimana itu mungkin? Jika sihir benar-benar mudah dipelajari, tidak akan ada begitu banyak penyihir di daratan. Tuan, kami masih memiliki yang terluka. Brilliance bertanya pada Liu dengan hati-hati. Liu sedikit tidak rela apa yang terluka peduli pada dirinya sendiri. Saya sendiri tidak tahu. Melihat ekspresi Liu yang tidak menyenangkan, Brilliance ragu-ragu, berlutut tepat di depan Liu, dan memohon, Tuan, tolong bantu, lukanya terlalu serius, jika Anda tidak melakukannya, dia tidak bisa hidup malam ini, dan saya bersedia membayar untuk obatnya. Petik 2. Bangunlah, aku tidak terbiasa dengan seseorang yang berlutut padaku. Liu sedikit bingung, dan tidak mengerti bagaimana Brilliance yang tidak berlebihan ini tiba-tiba berlutut untuk orang yang terluka. Brilliance tidak bisa berlutut, dan menjelaskan, Tuanku, yang terluka adalah kakak dan adikku, yang terluka selama perburuan terakhir, dan juga ditipu oleh pendeta yang cerdas. Meskipun kami masih memiliki uang, kami tidak memiliki uang, berani percaya pada pastor gereja cahaya. Petik 2. Melihat Liu tidak bergerak, Brilliance menjelaskan, saudaraku meminta pendeta untuk menyimpan uangnya sendiri, dan meminjamnya dariku. Dia tidak menyalahgunakan uang publik di resimen. Aku bisa bersumpah pada God of War. Petik 2. Begitu Liu ragu-ragu, dia tidak peduli dengan urusan dalam kelompok keluarga. Sejujurnya, dia telah belajar sihir begitu lama, tetapi dia tidak bisa melemparkannya. Dia belum menikmati kesenangan perasaan casting, jadi dia setuju, baiklah, ayo pergi, aku tidak ingin koin emasmu, tolong bantu aku menemukan lebih banyak roh dunia lama. Adik Brilliance lebih serius daripada Ayah Xiao. Seluruh orang dalam keadaan koma. Ini lebih baik, dia tidak perlu bersumpah, biarkan Brilliance mengatakan yang sebenarnya. Meskipun luka itu serius, efek penyembuhan Liu yang hampir sempurna juga sangat kuat. Setelah sembuh, luka pada orang yang terluka dengan cepat ditutup dan sembuh. Setelah ia mengangkat lapisan darah dari orang yang terluka, Brilliance mengekspos kulit halus di bawahnya, dan pernapasan yang terluka secara bertahap menjadi lebih kuat dan wajahnya bebas dari rasa sakit. Namun, setelah cedera besar sembuh, kerusakan mental masih besar ya, butuh tidur untuk pulih. Brian Lance juga berlutut dan berterima kasih kepada Liu. Liu berhenti, tidak, terima kasih, ingatlah untuk menemukan esensinya. Aku akan mencarinya sekarang, kakakku mungkin kehabisan, dan ada 3 lagi di keluargaku. Brilliance segera berlari keluar, dan segera kembali, memegang 3 ginseng yang lebih besar di tangannya. Liu memandang ginseng yang telah merusak banyak akar, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Saat mengambil ginseng, dia berkata, ketika mengambil akar elf, ingatlah bahwa
Akar ini tidak boleh dicabut. Berapa banyak koin emas yang bisa dijual oleh peri-peri? Petik 2. Tuanku, akar peri tanah biasa ini hanya digunakan oleh kami para pemburu dan tentara bayaran tingkat rendah, serta warga sipil biasa. 1 koin emas selama sekitar 100 tahun, 5 koin emas untuk 200 tahun, 60 koin emas selama 900 tahun, tetapi jika sudah ribuan tahun, itu akan dibeli oleh seorang alkemis dan dapat menjual lebih dari 100 koin emas. Petik 2. Bukannya orang-orang di dunia ini belum menemukan manfaat ginseng, tetapi orang-orang memandang rendah ginseng berabad-abad, dan yang terendah yang mereka lihat adalah ginseng milenium. Di masa depan, jika kamu memiliki akar bumi yang lama dapat dijual kepadaku, gandakan harga pasar. Ginseng milenium Liu juga menyukainya, jadi dia memesannya dari Brilance. Mereka sering pergi ke hutan dan harus menemukan ginseng yang baik. Brilance senang, tetapi dia tidak berani mengatakan, kami akan menjualnya kepada Anda di masa depan jika Anda memiliki elf tanah. Itu akan bagus dengan harga pasar. Jika harganya berlipat ganda, itu akan dengan mudah menyebabkan Anda kesulitan, dan Anda membantu dengan begitu banyak dari kita, kami tidak dapat menjual terlalu mahal uang Anda dengan hati nurani. Petik 2. Liu terpana, Brilance benar. Jika harganya 2 kali lipat, para alkemis itu akan menyalahkan diri sendiri karena mengganggu pasar dan ketidakpuasan terhadap diri mereka sendiri. Aku tahu kamu memiliki hati yang baik. Jika kamu benar-benar merasa kasihan pada kami, kamu dapat membantu kami menyembuhkan. Masih ada beberapa luka ringan di resimen kami. Luka mereka tidak serius dan dapat disembuhkan dengan sedikit perawatan. Aku tidak tahu. Lilansi dengan hati-hati bertanya pada Liu, dia tahu bahwa Liu harus menyembunyikan kekuatannya, tetapi sedikit penyembuhan adalah sihir tingkat magang yang cerah. Penggunaan, magang sihir, Liu tidak mengungkapkan kekuatannya. Lewat sini, oke, Liu setuju, tetapi ketika dia melihat apa yang disebut luka ringan, dia merasa agak diadu. Apakah luka ringan ini memegang tangan yang patah? Dan orang ini yang kehilangan sepotong besar daging di pahanya juga terluka ringan. Ini, berikutnya adalah waktu untuk menyaksikan mukjizat itu. Tangan yang patah membersihkan fraktur dan menghubungkannya bersama-sama. Setelah perawatan ringan, Liu, tangan yang patah bergabung bersama. Meskipun belum kuat, masih kaku. Tapi itu sudah bisa bergerak, dan setelah periode waktu tertentu, dia bisa benar-benar pulih. Liu tertegun oleh sihirnya, yang benar-benar menakjubkan. Sihir yang baru saja mengambil alih ini begitu ajaib. Seberapa ajaibkah untuk meregenerasi anggota badan sihir 7 tingkat? Tentu saja, sihir ini baru saja diambil alih, perawatan kecil yang sebenarnya tidak dapat mencapai efek seperti itu, dia diam-diam menggunakan teknik penyembuhan, tetapi dia mengatakan itu adalah perawatan kecil, siapa yang berani mempertanyakan. Orang-orang ini benar-benar tidak dapat membedakan perbedaan antara penyembuhan kecil dan penyembuhan, tetapi menyesali bahwa sihir penyembuhan Liu jauh lebih baik daripada para imam dari gereja cerah. Itu semua adalah luka ringan. Liu sembuh dengan cepat. Orang yang sembuh secara alami sangat bahagia, tetapi mereka semua adalah sekelompok hantu miskin yang mengosongkan harta benda mereka dan mengambil semua uang mereka dari beberapa koin emas menjadi puluhan. Tidak ada ratusan koin emas, tidak ada cukup uang untuk perawatan, semuanya menangis, mereka terlihat menyedihkan, tetapi mereka masih tidak terlihat seperti Brilance, biarkan mereka semua pulang dan mendapatkan peri tanah. Jika Anda tidak memilikinya, pergi ke rumah lain dan pinjam 1. Liu juga menerima ginseng berusia 600 tahun. Orang-orang ini tidak mengambil ginseng sebagai sesuatu, sehingga menghasilkan produk ginseng yang sangat buruk, banyak akar yang robek, dan beberapa kulit ginseng rusak. Liu melihat rasa sakit di tubuhnya. Brilance meminta tukang kayu di resimen mereka untuk membuat beberapa kotak kayu, digunakan untuk menyimpan ginseng. Saya tidak berharap bahwa setelah tukang kayu mendengarkan permintaan Liu, ia memegang banyak dalam beberapa menit. Ketika kotak itu datang, saya menemukan bahwa mereka memiliki sebuah kotak kayu yang berisi bahan obat yang berharga dalam kelompok itu. Kayu di dalam kotak kayu itu sangat istimewa, yang dapat menjamin sifat obat. Namun, akar arwah bumi, ginseng, tidak berharga di sini. Buang kotaknya. Pernyataan ini membuat Liu sangat marah sehingga dia hampir memukulnya, tetapi dia juga mendapat pesan bahwa dia akan menyimpan semua ramuan obat yang berharga untuknya di masa depan,
tidak hanya roh akar ginseng, dia menggunakan koin emas akuisisi, saudara tidak kekurangan uang, tidak ada tempat untuk menghabiskan 10 juta koin emas. Brilliance buru-buru berjanji untuk menyimpan semuanya untuknya, dan dia akan menjualnya kepada sang alkemis hanya jika dia tidak menginginkannya. Pada saat saya pergi, Brilliance telah mengambil 2 orang dan mendorong becak untuk menunggu. Ada ribuan potongan daging Warcraft di atasnya. Ada beberapa varietas, yang semuanya adalah daging Warcraft berkualitas baik dan lezat berkualitas tinggi. Liu tidak sopan dan meminta mereka untuk mengirim mereka ke rumah persekutuan ajaib. Orang-orang ini berhati-hati. Daging ini adalah daging terbaik di Warcraft. Saya khawatir Liu tidak mengenal mereka, dan mereka telah memberi label masing-masing jenis daging. Masukkan semua hal ke cincin ruang angkasa, Liu kembali ke bumi, tidak tinggal di villa, membuka garasi, mengemudi, dan pulang. Setelah hari yang sibuk di benua dewa, sudah sore ketika saya kembali ke kampung halaman saya. Orang tua saya sangat senang dengan kembalinya Liu, dan saudara laki-laki dan perempuan saya juga senang. Setelah melihat bahwa Liu tidak membelikan mereka hadiah, adik laki-laki baik adik perempuannya, maupun Liu berjanji untuk tidak membuat hadiah lain kali, jadi mereka membiarkannya pergi.